Pemirsa, menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan KPK mengapresiasi pernyataan Megawati Soekarnoputri tersebut. KPK menjamin dalam setiap penindakan kasus korupsi selama ini selalu mengedepankan fakta serta proses hukum. Gini, kalau nasihat dari Ibu Megawati tentu saja kami apresiasi ya, yang namanya nasihat, tapi insya Allah KPK masih tetap istiqomah dalam melaksanakan amanat undang-undang untuk memberantas korupsi tanpa adanya kepentingan politik dan juga campur tangan politik. Karena itu kami minta tolong dikawal juga lah. Ya pemirsa, kami sudah tersambung dengan Bapak Andreas Pareira, Ketua DPP PDIP. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Andreas. Pak Andreas, ini kami ingin meminta penjelasan maksud dari pernyataan Ibu Megawati Soekarnoputri di Wisma Kinasih Depok, Jawa Barat kemarin yang menyatakan bahwa KPK sekarang main politik. Ini maksudnya apa Pak Andreas? Ya, Ibu Mega di dalam ketika memberikan pengarahan pada calon-calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pilkada, persiapan pilkada, beliau bicara banyak hal gitu. Nah, salah satu poinnya adalah ya yang menyangkut penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia, dan di situ Ibu menyinggung juga soal KPK yang ya dalam catatan sejarah KPK ini kan dibentuk dengan undang-undang KPK pada zaman Ibu Mega sebagai presiden. Nah juga beliau mengingatkan, sebenarnya konteksnya adalah mengingatkan supaya KPK ini yang powerful ini jangan menyalahgunakan kekuasaan dan membiarkan dirinya diintervensi oleh kepentingan politik. Itu aja sebenarnya poinnya. Ada peringatan, tapi apakah memang ada indikasi begitu yang dilihat oleh Ibu Megawati sehingga mengeluarkan peringatan? Kalau lihat dalam pengalaman kan sebelumnya ini kan juga kita lihat berapa ketua KPK ini kan tidak sampai dengan menyelesaikan tugas. Sudah banyak ada beberapa kasus yang kemudian ya terakhir ya Pak Abraham Samad yang di dalam banyak hal juga menimbulkan debatable di publik dan akhirnya tidak menyelesaikan, tidak sampai dengan selesai masa tugasnya sudah ya mengalami proses hukum juga gitu kan. Nah sehingga ya dalam peristiwa-peristiwa seperti itu menunjukkan bahwa ada indikasi-indikasi yang kuat juga bahwa KPK juga terjebak di dalam permainan dan kepentingan-kepentingan baik ya ada vested interest maupun bisa jadi juga ada kepentingan politik lain yang menjebak KPK terjebak di situ gitu, dalam permainan tersebut itu. Ya, ada stressing dari statement Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa KPK sekarang ini mengacu kepada KPK saat ini kah atau bagaimana? Sebenarnya Ibu bicara di dalam konteks yang umum gitu. Dalam arti ya sebagai ya seorang ya pernah menjadi pemimpin, menjadi presiden di Republik ini, beliau mengingatkan bahwa jangan sampai itu terjadi kembali gitu dengan sehingga KPK yang sekarang tentu perlu lebih berhati-hati di dalam menjalankan tugas karena kecenderungan kekuasaan yang menumpuk itu bisa terjadi abuse of power. Itu adalah hukum dari kekuasaan itu sendiri gitu. Ketika you punya kekuasaan yang menumpuk dalam satu tangan, dalam satu institusi, kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan itu pun besar gitu. Sehingga di situ sebenarnya konteks Ibu Mega adalah mengingatkan pada lembaga-lembaga ini. Ya, ini satu hal juga yang ditegaskan oleh Ibu Megawati bahwa beliau ingin agar ketua umum dari partai politik mendapatkan informasi jika ada kadernya yang tersangkut berbagai kasus. Ini disampaikan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo. Tujuannya adalah memastikan bahwa penegakan hukum benar demi hukum, bukan bernuansa politisasi. Nah, penegakan hukum yang bernuansa politisasi ini apakah memang terjadi selama ini? Ya kan
ada satu istilah yang sangat populer pada beberapa waktu yang lalu soal kriminalisasi, politisasi hukum, dan semua itu pernah terjadi, dan itu menyangkut pada bagaimana penyalahgunaan kewenangan di dalam penegakan hukum ini justru untuk mematikan atau ini lawan politik, sehingga kemudian kasus-kasus seperti ini jangan sampai terjadi gitu. Kasus penegakan hukum adalah untuk memberikan rasa keadilan itu pada mereka yang menyalahgunakan hukum itu atau untuk kepentingan masyarakat kita. Oleh karena itu konteks apa yang Ibu Mega sampaikan itu adalah dengan kejadian-kejadian sebelumnya ke depan ini kita harus menjaga bahwa konteks keadilan penegakan hukum itu harus memberikan rasa adil pada masyarakat itu. Itu yang kita sepakati bersama. Tapi apakah selama ini ada kader PDIP yang tersangkut penegakan hukum yang bernuansa politisasi ini? Ya, konteks Ibu Mega menyampaikan itu kan secara umum gitu. Sehingga apa yang ini bukan hanya soal menyangkut kader PDI Perjuangan, tapi ini untuk menyangkut kepentingan bangsa dan negara ini gitu. Ya, Pak Andreas, Megawati secara tegas melarang kadernya untuk melakukan korupsi dalam pidatonya kemarin. Namun kenyataannya sejumlah kader dari PDIP memang masih juga tersangkut kasus-kasus korupsi. Nah, apa upaya partai untuk mencegah kader-kadernya tersangkut kasus-kasus korupsi, Pak Andreas? Di dalam proses rekrutmen kader, termasuk misalnya di dalam rekrutmen kader untuk pilkada ini, ya kita juga sangat berhati-hati. Apabila ada calon bupati, wali kota, atau calon gubernur, wakil gubernur yang terindikasi ada kasus-kasus hukum, ya biasanya langsung kita drop untuk tidak dicalonkan. Nah, itu salah satu komitmen PDI Perjuangan. Juga yang menyangkut kader-kader yang sudah menjadi anggota DPR atau menjadi kalau bupati, wali kota mungkin agak sulit karena itu ketika sudah menjadi partai agak sulit untuk melakukan ini. Tetapi anggota DPR atau kader-kader partai yang di legislatif, partai tidak segan-segan untuk melakukan tindakan sesuai dengan ADART, bisa sampai dengan memecat anggota yang bersangkutan. Karena bagaimanapun kasus-kasus hukum ini, kasus-kasus yang menyangkut korupsi ini lebih banyak menyangkut tanggung jawab individual daripada kader-kader partai tersebut gitu. Nah, kita selalu mengingatkan, selalu menyampaikan bahwa partai tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi tersebut gitu. Sehingga apabila itu terjadi pada kader partai, ya partai tidak akan segan-segan juga akan memberikan sanksi secara organisasi, dan proses hukum adalah tanggung jawab mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan pelanggaran hukum tersebut. Ya, baik Pak Andreas, di sini juga saya bersama Pak Haryono Umar, Komisioner KPK tahun 2007 hingga 2011. Pak Haryono, di masa jabatan Anda setidaknya, tadi Anda menyebutkan ada intervensi in appearance, ada intervensi in fact. Kalau in appearance siapa saja barangkali bisa berkata karena ini naga-naganya atau sepertinya, tapi apakah di masa jabatan Anda ada intervensi-intervensi in fact yang diterima oleh KPK? Karena pelaksanaan tugas KPK tentu saja tidak mudah, kita tahu. Intervensi itu kan ada dua, intervensi yang in fact itu kan ada dua. Ada intervensi dari publik. Publik mengatakan ini saya sudah melaporkan ini bahwa dia besok harus segera ditangkap. Itu kan intervensi juga, menginginkan agar seseorang yang dia menurut dia itu bersalah karena dia melihat umpamanya ada kasus-kasus permasalahan-permasalahan pelayanan publik yang tidak baik, maka dia adukan umpamanya seorang wali kota, dia menginginkan agar KPK segera menahan orang itu. Itu kan intervensi juga. Padahal KPK kan tidak bisa bekerja demikian. Ada juga yang dari lawan-lawan politik yang seperti saya katakan tadi, mengatakan bahwa ini harus segera ditangkap juga. Nah, jadi atau mengatakan ini jangan ditangani dulu. Nah, itu semua hal-hal yang demikian itu menjadi
katakanlah sebagai memang dinamikanya. Penegakan hukum pasti tidak akan lepas dari hal yang demikian itu. Yang penting Berarti Anda mengakui ada selama ini? ada itu. Yang penting adalah bagaimana si penegak hukum itu bisa betul-betul tetap independen seperti yang diinginkan oleh Ibu Mega itu. Saya setuju dengan Pak Andreas tadi bahwa memang ini kan powernya itu kan luar biasa. Satu tanda tangan dari komisioner KPK itu akibatnya nasib orang loh. Yeah. Bukan nasib orang itu saja, tapi nasib keluarganya, nasib rekannya, nasib partainya itu akan terimbas. Jadi memang harus betul-betul berhati-hati. Tidak boleh asal umpamanya dengan asumsi, dengan dorongan pihak lain, dorongan publik, maka dia menjatuhkan itu. Harus betul-betul berdasarkan fakta, kondisi yang sebenarnya, sehingga nanti kalau dibawa ke pengadilan, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Intinya seperti itu, Mbak. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa intervensi publik lalu intervensi dari pihak-pihak yang punya kepentingan politik. Bagaimana intervensi dari pihak yang memiliki kekuasaan politik? Apakah bisa KPK lepas atau mengabaikan begitu saja intervensi seperti itu? Sejauh ini yang saya lihat bisa, karena mereka memang betul-betul karena di KPK itu kan saling mengawasi. Kalau umpamanya penanganan suatu kasus itu dari bawah, dari staf, kemudian dibawa ke tingkat satgas kemudian dibahas di tingkat direktorat kepada deputian, baru nanti kepada pimpinan. Nah, proses itu kan panjang, tidak bisa tiba-tiba langsung naik menjadi ini. Nah, hal yang demikian itulah SOP itu harus betul-betul dijalankan. Sepanjang dia betul-betul menjalankan itu, dia akan lepas dari intervensi. Tapi kalau dia sekali umpamanya mengabaikan SOP karena ingin cepat, karena umpamanya dari tekanan publik segala macam itu kan, karena ada asumsi pokoknya saya merasa memang betul-betul dia ini bersalah, itu kan nggak boleh penegak hukum. Walaupun dia penegak hukum punya intuisi bahwa dia itu bersalah, sepanjang buktinya belum ada, dia tidak boleh. Oke, jadi begitu cara kerja KPK, harus dari bawah lalu mulai naik ke atas. Ketika sudah sampai kepada pimpinan KPK dan ada tanda tangan di situ, itu adalah sebuah hasil dari proses yang panjang. Ya. Di pimpinan juga bisa balik lagi kalau umpamanya masih belum. Jadi harus memang betul-betul diyakinkan semua itu berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Ini berbicara masalah intervensi atau bagaimana pihak lain melihat KPK. Kita ingat Pak Andreas, ada pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri lagi bahwa menyatakan KPK adalah lembaga yang sifatnya ad hoc, artinya keberadaannya tidak untuk selamanya begitu, karena memang hanya lembaga ad hoc. Bagaimana Anda melihatnya? Ya memang demikianlah di undang-undang itu. Jadi KPK itu kan yang namanya komisi itu kan dibentuk ya untuk kasus-kasus khusus yang sifatnya ya sebagaimana sifat daripada lembaga yang dibentuk dengan undang-undang ini bersifat ad hoc selama ya penegakan hukum di dalam bidang korupsi ini masih ya kita lihat bahwa ini dibutuhkan gitu. Oleh karena itu memang ya sifat daripada KPK ini adalah tidak untuk selamanya gitu keberadaan lembaga. Paling idealnya ya di negara ini tidak ada korupsi lagi gitu. Tapi kalau selama masih ada kasus-kasus korupsi yang artinya korupsi ini sebagai fenomena yang ya membahayakan negara ini, ya KPK kita butuhkan untuk itu. Saat ini Anda sendiri masih melihat ada kebutuhan itu, melihat proses penegakan? Saya kira semua orang melihat dan merasakan itu gitu. Oleh karena itu memang ya KPK ini ya kita butuhkan untuk melakukan tindakan-tindakan khusus yang dalam bidang korupsi ini, untuk penegakan dalam bidang korupsi ini, penegakan hukum dalam bidang korupsi ini. Nah, tetapi yang itu tadi ya kita khawatirkan jangan sampai KPK ini terjebak di dalam ya perbuatan-perbuatan yang juga koruptif gitu. Nah, oleh karena itu apa yang Ibu Mega sampaikan itu adalah konteks mengingatkan sehingga lembaga ini tetap punya wibawa gitu di dalam melakukan penindakan hukum untuk mengatasi korupsi. Kalau tidak, ini akan ya
kasus ya sifat ad hoc-nya ini akan berjalan terus sementara lembaga ini pun bisa menjadi lembaga yang koruptif di dalam menggunakan wewenangnya. Oke, baik Pak Andreas, jika ini adalah sebuah peringatan dari Ibu Megawati Soekarno Putri agar KPK tidak terjebak dalam kasus-kasus yang dipolitisasi. Nanti pertanyaannya adalah bagaimana saran dari PDIP cara agar KPK bisa benar-benar independen dan bebas dari politisasi. Kita akan diskusikan nanti Pak Andreas, saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time Talk akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.